tapi dia penekanannya itu adalah pada guru, terutama nanti guru kelas. Dan di SD itu fokus bimbingan sekolah dasar itu pada pengembangan pemahaman diri, kemudian problem solvingnya, kemudian kemampuan hubungan secara efektif dengan orang lain. Ya, ada di Bali, kemudian di Jakarta juga, itu sekolah SD tapi sifatnya itu online. Ya, online. Jadi betul-betul full online tapi dengan 3 bahasa. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia, sama satu lagi bahasa Cina. Ya. Nah, jadi iya, karena dia memang kerjasama dengan dengan satu sekolah di Shanghai sana. Gitu. Jadi dia itu sekolah itu betul online. Ini biasa ada beberapa masyarakat yang dia itu saking sayangnya sama anaknya itu, dia nggak mau kalau anak itu bergaul dengan istilahnya itu orang yang sembarangan, gitu kan ya. Nah sehingga kemudian dia udah sekolah online, dia bergaul ya dengan teman-teman yang mungkin ininya ya cycle-nya lah istilahnya gitu ya, cycle ya, circle atau circle sih? Circle ya, bukan cycle ya. Kan bicycle ya, dekat-dekat lah. Pokoknya kan cycle kan circle ya. Ya, oke lanjut. Ya, ini di sekolah dasar jadi lebih kepada nanti kalau di SD itu dia melibatkan orang tua ya, kemudian juga terkait dengan hubungan dengan orang tua ya, komunikasi dengan orang tua itu di SD, di MI. Jadi dia berbeda ya. Kemudian juga lebih kepada juga memahami kehidupan anak yang unik gitu ya. Jadi anak SD, SMP, SMA itu biasanya berbeda. Dan biasanya kalau jadi guru itu rata-rata adalah memang orang yang suka dengan dunia anak gitu ya. Kemarin KKM kemarin itu alhamdulillah ya banyak yang ngajar dan banyak suka dunia anak. Jadi KKM itu sangat menyenangkan kalau menurut saya itu ya. Ya kalau agak-agak sedih juga biasa juga gitu ya. Oke, berikutnya ya. Jadi ini salah satu dari karakteristik BK di SD, saya tidak terlalu banyak ya. Kemudian sebelumnya ada yang Pancasila harusnya nih ya. Di SD yang Islami dulu ya. Jadi ini kalau umpamanya bimbingan konseling, kita bicara tentang karakteristik dari konselor ya. Konselor yang sifatnya itu dalam Al-Quran surat At-Tur ayat ke-21, kemudian nanti di Ali Imran ayat ke-37 ya. Diatur itu bicara tentang setting pendidikan, ya adalah kolaborasi utuh dengan proses pendidikan. Jadi dalam pendidikan itu bagaimana agar bimbingan dan konseling itu mengarah kepada ajaran Islam sebagai pedoman sekaligus solusi untuk menjalani kehidupan duniawi dan juga ukhrawi. Ya, duniawi yang mungkin banyak masalah, tapi jangan lupa juga ukhrawinya. Nah itu bedanya ya antara bimbingan konseling yang biasa dengan bimbingan konseling yang ada di dalam Islam. Jadi jelas sekali pendidikan agama Islam juga sama. Ya, jadi ingat ya, prodi kita adalah pendidikan agama Islam. Berarti bagaimana agar mengajarkan agama Islam itu ke anak-anak. Ya, nanti kalau mulai mikir-mikir, aduh gimana ya, berarti peran dari agama zaman sekarang itu seperti apa sebenarnya? Ya, alhamdulillah ini sebagian mungkin ada yang dari pondok, sebagian juga mungkin dari lingkungan yang religius. Tapi kalau kita lihat keluar, ya masyarakat itu dari sisi agama itu kadang suka, kayaknya agama itu cuma ritual, agama itu hanya sekadar mungkin, bahkan malah di beberapa intelektual itu agama itu dianggap menyulitkan dan memperlambat modernisasi. Ya kan ya? Ya misalnya perempuan harus begini, ya kemudian juga kehidupan harus diatur begini. Nah itulah sebenarnya yang kita perjuangkan dalam pendidikan agama Islam. Ya, apalagi di zaman sekarang di Indonesia ini ya. Ya, jadi ini pertama karakteristik itu adalah mewariskan ajaran Islam. Bagaimana mendidik anak peserta didik sesuai dengan aturan syariat Islam. Ya, kemudian di surat Ali Imran ayat ke-37 ini bicara tentang konseptualisasi. Jadi konsepnya seperti apa? Kira-kira kalau anak kecil itu, kalau dalam Islam itu harus seperti apa sih cara mendidiknya? Nah, itu dibahas misalnya kenapa sih kalau makan itu biasa kalau yang di TK gitu ya. Kalau yang di guru-guru itu mungkin dia yang masih biasa itu nggak terlalu mikir biasa itu. Ya udahlah, anak kecil itu diajarkan misalnya begini. Anak kecil itu diajarkan kalau mau makan itu harus duduk, kemudian baca doa. Tapi kalau udah dewasa seringnya itu lupa, gitu kan ya. Mau tidur biasanya harus baca doa.
Tapi kalau yang segini kayak tidur udah capean jadi nggak baca doa lagi, paling bismillah doang kali gitu ya. Silakan ya. Kemudian mau ke kamar mandi harus baca doa. Kira-kira apa sih ininya? Apa sih namanya ya? Efeknya gitu ya. Silakan. Nah, itu ya. Jadi ini kadang kita itu suka berpikir apa ya, kritis gitu ya. Anak kecil misalnya diajarkan untuk apa, misalnya itu dia harus sopan santun, ya harus punya adab, harus punya etika gitu ya. Tapi ketika dia sudah dewasa kadang banyak perubahan terutama dari masyarakat. Ya, zaman sekarang kayaknya susah ya. Misalnya ini yang dari pesantren siapa nih? Yang dari pesantren nih, kita ini nggak sih, mohon maaf nih, boleh nggak sih yang laki-laki misalnya melihat aurat perempuan? Boleh nggak sih? Haram ya, nggak boleh ya. Tapi faktanya iya kalau udah nikah dan istrinya. Yang laki-laki, yang perempuan boleh nggak sih lihat aurat laki-laki? Batasan aurat laki-laki itu apa? Iya, tapi kadang kita lihat yang ikhwan apa yang laki-laki juga sama, ya ikhwan juga sama. Artinya kita dipaksa saat ini itu melihat TV, ya TV, ya media. Kalau yang anak muda rata-rata media sosial lah, medsos ya. Yang laki-laki melihat perempuan nggak pakai jilbab ya udah biasa sih, udah nggak aneh gitu ya. Nafsu juga enggak gitu ya, biasa aja gitu kan ya. Nggak pakai jilbab, pakai baju rapi. Kedua baju itu mulai terbuka, lama-lama semakin terbuka. Ya, kalau saya beberapa kali misalnya ke Singapura itu yang lihat apa perempuan jalan gitu ya pakai celana jeans itu paling 5 cm gitu ya. Ya udahlah biasa aja gitu ya. Ya biasa aja sih. Ya biasa aja maksudnya gimana ya? Apa ya? Apa sih bahasa itunya ya? Ya, banyak kalau bisa sih jangan inilah ya, apa namanya? Iya, ya lumrah gitu. Sama juga ngelihat istilahnya itu ngelihat orang tuh kalau saya pernah ke Malaysia itu di Johor Bahru itu kan banyak orang Singapura tuh ke sana gitu ya. Mereka itu ciuman di jalan gitu, pelukan gitu di mall gitu kan. Biasa gitu, kalau bisa jangan di jalan lah gitu ya. Saya sih bukannya iri gitu ya, cuma jadi pengen jadi. Enggak. Itu berarti normal, berarti enggak lah, kayak bukan itu katakan saya ambil di itu stand up comedy itu. Itu di stand up comedy ya. Jadi balik lagi ke tadi, jadi kayak biasa ya. Coba yang lain nih, yang laki-laki nih, lihat perempuan nggak pakai jilbab pasti udah biasa. Ya, Pak, perempuan pakai apa bajunya itu agak pendek mungkin biasa juga. Ya sampai mungkin pakai baju renang juga kayaknya biasa aja sih gitu ya. Biasa aja nggak sih yang ini? Gimana ngelihat perempuan yang apa namanya bajunya agak terbuka gitu? Wah, biasanya nggak normal lagi ini. Biasanya lagi mana biasanya? Hah? Nah, betul. Enggak sih, memang bener kayak gitu. Coba yang di ujung sana. Coba kalau melihat perempuan pakai baju agak terbuka kayak gimana? Hah? Ya maksudnya biasa itu secara general. Tapi kalau lihat yang wah agak sesuai selera ya agak nafsu juga gitu jawabannya gitu. Yang perempuan juga sama kok, saya yakin gitu ya. Lihat laki-laki mungkin yang pakainya rapi suka juga gitu ya. Ada yang juga sekarang juga di sinetron kan dipoles gitu. Apalagi kalau ngelihat yang Korea, opa-opa Korea gitu ya. Saya lihat kemarin sekitar itu nggak pas tadi malam itu lihat di yang opa-opa Korea itu ini glowing banget gitu ya. Nah, padahal sekali lagi itu jangan terjebak gitu ya. Itu ya wajar saja karena mereka itu memang dipoles, kemudian yang tampil itu yang cakep-cakep gitu ya, yang ganteng-ganteng. Kalau yang aslinya biasa aja dekil-dekil juga gitu. Lagian mereka banyak stres juga gitu. Jadi, nah kalau yang umuran segini sih sudah nggak terlalu inilah ya. Jadi sudah terlalu tergoda gitu. Mudah-mudahan enggak ya. Amin gitu. Jadi baik laki-laki ataupun perempuan zaman sekarang kita mengajarkan anak-anak itu untuk menutup aurat. Ya kita mengajarkan untuk bahasa agamanya itu adalah apa? Ghodul basor ya, menundukkan pandangan. Tapi faktanya ya susah di mana-mana dan kita itu udah jadi biasa gitu. Udah biasa, makanya tadi ngelihat betul, ngelihat itu ya biasa aja sih. Gitu ya, ngelihat biasa aja gitu. Nah, itu biasanya tentu saja ada pengecualian gitu ya. Jadi dalam Islam itu harusnya memang menyeimbangkan, dalam artian itu
oh ini sebenarnya memang nggak boleh gitu ya, tidak boleh, tapi ternyata sudah terjadi. Nah, apa yang bisa kita lakukan gitu ya. Nah, di surat Ali Imran ini bicara tentang apa? Ya, bagaimana membimbing, kemudian juga mengarahkan, terutama ini kisah dari siapa? Maryam atau Siti Maryam ya, terkait dengan apa? Ali Imran, keluarganya Imran. Jadi membimbing dan juga mengarahkan. Baik. Nah, ya, jadi subjek bimbingan dan konseling ini ada yang saya ambil dari yang Islami, kemudian dari pendapatnya Carl Rogers, kemudian juga Lati dan juga Pancasila. Kita lihat ya. Saya berangkat dari sini dulu. Jadi kalau kita ingin menjadi konselor, minimal itu memiliki, kalau menurut Carl Rogers ini ada 3 karakter. Yang pertama adalah apa? Congruence, ya, yaitu seorang konselor harus terintegrasi dan kongruen, artinya memahami dirinya sendiri, ya, baru orang lain. Nah, ya, ini penting. Nah, kan tadi lihat film apa namanya tadi itu, Moga Bunda Disayang Allah itu, ya, dia itu adalah apa? Kisah tentang seorang yang tadi itu karena kecelakaan dan sebagainya, kemudian dia itu artinya menjadi pemabuk. Tetapi background dia itu adalah pendidik dan ahli dalam psikologi mendidik anak. Nah, bagaimana? Jadi contohnya itu ekstrim. Seorang konselor yang dia itu ternyata apa? Pemabuk. Coba apa yang Anda bayangkan? Jadi coba yang ibu-ibu berarti calon ibu-ibu, ya. Misalnya Anda memiliki seorang anak, ya, mohon maaf, misalnya qadarullah itu misalnya dia itu buta dan tuli. Ya, tapi kaya, dia itu orang kaya. Kemudian dia itu ingin apa? Ingin mengajarkan anaknya nih agar dia itu pintar, agar itu dia bisa pandai dan sebagainya. Maka dia mengundang seorang psikolog. Nah, psikolog itu datang ke rumahnya, tinggal di rumahnya, kemudian apa? Mendidik anaknya. Tapi di tengah jalan ternyata tahu bahwa psikolog itu adalah dia itu suka mabuk, nyimpan minuman khamr itu di kamarnya. Apa yang Anda lakukan? Iya, gitu. Langsung party lagi ya, mabuk-mabuk. Enggak lah. Nah, itu di film itu nanti boleh dilihat lah ya. Jadi cerita seperti itu, jadi seorang pendidik yang kalau secara teori kan dia harus kongruens, artinya itu dia selaras. Selaras artinya dia itu memahami kemampuan dirinya, memahami dirinya dan bisa menyelesaikan orang lain. But nobody perfect. Ya, dan ini yang paling penting. Jadi jangan salah, misalnya saya sebutkan ini, misalnya Mama Dede misalnya. Mama Dede itu selalu curhat dong mah, gitu kan ya. Selalu menjadi tempat curhat. Apakah Mama Dede itu nggak punya masalah? Banyak masalahnya juga. Nah, kita juga sama, yang biasa jadi tempat curhat itu juga sebenarnya banyak masalah juga. Ya, nah gitu. Jadi berbagai masalah itu kemudian ada. Ya, sekarang semakin hidup ada, semakin bertambah itu masalah itu akan semakin banyak. Ya kan ya, dan itu bisa dikatakan pasti. Yang mungkin belum punya jodoh nungguin jodohnya lama. Yang sudah dapat jodoh, nggak tahu jodohnya itu tidak sesuai dengan keinginan. Kemudian sudah sesuai dengan keinginan, pengen punya anak, nggak punya anak-anak lama. Ya, lama nunggu punya. Yang udah punya anak, ternyata anak itu mungkin nggak sesuai dengan yang diharapkan atau malah ribet dan sebagainya. Terus gitu sampai meninggal, gitu ya. Sampai meninggal pasti ada masalah, baik laki-laki ataupun perempuan sama. Jadi tugas kita adalah memang menghadapi masalah, bukan lari dari masalah. Ya, kalau secara teori betul, ya, seorang konselor itu minimal dia memahami dirinya sendiri, mengetahui dirinya, baru dia bisa menasehati, membimbing orang lain. Tapi faktanya bahwa tidak ada yang sempurna, maka di tengah ketidaksempurnaan itu kita bisa membimbing. Ya, silakan. Ini dari mana aja nih, hujan-hujanan? Kayaknya mau dulu nih kayaknya nih. Oke ya, jadi kongruens itu artinya selaras. Jadi kita memiliki kepribadian yang kuat, baru kita bisa menasehati orang lain. Ya, itu idealnya. Ya, tapi pada beberapa keadaan bisa jadi
kita kuat di satu sisi, tapi di sisi lain kita itu tidak kuat. Ada pernah lihat nggak film, video, bioskop atau apa yang dia itu kelihatannya itu kuat? Oh, ada filmnya si Reza Radian juga, The Gift. Ya, boleh lihat tuh The Gift itu ya. Jadi dia itu kayaknya orangnya itu, perfect banget, sempurna. Padahal dia itu adalah rapuh. Makanya ada istilah, saya menyebutnya dengan istilah tumbuh walau rapuh. Nah, gitu ya. Artinya apa? Iya, artinya apa? Artinya kita itu harus maju, kita harus hadapi berbagai persoalan walaupun kita itu mungkin banyak sekali kekurangan. Gitu ya. Jadi, jadikan kekurangan Anda kekuatan. Nah, jadikan hambatan sebagai jembatan. Nah, itu ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah unconditional positive regard. Artinya apa? Jadi konselor harus menerima atau respect kepada klien walaupun dengan keadaan yang tidak dapat diterima oleh lingkungannya. Ya, oleh lingkungan ini banyak sekali nih. Makanya sekali-kali tadi selain ke RSJ, ke SLB, ke sekolah yang bagus gitu ya, juga sekali-kali ada nggak sih pernah di sini yang suka ngobrol dengan anak jalanan? Gitu ya, anak yang mungkin tinggal di kolong jembatan atau mungkin yang anak-anak yang suka dicat warna perak atau mungkin yang suka ngamen atau mungkin ada yang rumahnya di mana ya? Ada yang saya sering lewat itu di Surya Kencana. Di Surya Kencana itu kalau sore atau mungkin di stasiun Bogor. Iya kan? Stasiun Bogor, apalagi kalau subuh kelihatan ya. Subuh, kalau malam sore belum ada. Ya subuh itu banyak sekali orang yang tidur di pinggir jalan. Saya nggak tahu mereka itu dari mana ya. Banyak banget kan ya? Nah, banyak sekali. Kalau di Surya Kencana di pinggir toko itu banyak sekali yang tiduran di situ. Hah? Di mana? Di Sorga. Pernah lihat? Aku pernah kerja di sana. Oh, pernah di Surya Kencana. Terus? Tahunya bisa jalan. Oh gitu. Oh ya, itu ada satu lagi kali itu kan satu itu kasus gitu ya. Ada juga yang di Darmaga tuh di pinggir jalan bawa bapak gitu yang mohon maaf ini agak terluka lubang tuh. Nggak taunya apa pagi-pagi diantar pakai mobil mewah bagus. Istrinya 4 lagi. 3 atau 4 ini ya. Ya kata istrinya 4 katanya. Ya tapi itu kan personal individual, nggak semuanya. Tapi kita bukan bicara itu, yang bicara tentang anak-anak yang tinggal di situ. Yang di pinggir, apalagi nanti kalau di Jakarta lebih banyak lagi. Itu kira-kira mereka tuh gimana ya, perkembangannya itu seperti apa ya kira-kira itu ya. Nah itu sekali-kali juga agar kita memiliki rasa empati, ya kita sekali-kali juga harus ngobrol gitu ya. Harus kita nanya ngapain, apa, bagaimana itu banyak sekali itu juga penting juga. Jadi unconditional positive regard itu artinya kita harus mampu memahami, menerima bagaimanapun keadaan dari klien kita, dari konseling kita, ya. Tiba-tiba misalnya kita kan seringnya memang negative thinking sih. Saya pernah juga sih waktu pas di Pasar Anyar, saya lagi jalan itu dengan teman, tiba-tiba ada bawa bapak dia bawa jualan sendal. Jualan sendal. Pak, tolong Pak beli saya Pak, saya belum makan Pak 2 hari katanya. Nah, sebenarnya ini paling bohong kali sebenarnya. Gak saya beli. Nah, itu sebenarnya pas selesai kayaknya agak nyesel juga sih. Ini bener gak ya belum makan gitu ya. Nah, itu juga banyak terjadi juga gitu ya. Jadi itu sebenarnya cara untuk kita nanti yang berikutnya yaitu empathy. Nah, empati. Ini empati menurut saya sangat penting sekali nih. Ya, sangat penting sekali, yaitu bagaimana kita itu memahami orang lain dari kerangka berpikirnya. Misalnya, kasus ini Muslim Rohingya. Ada yang tahu? Rohingya kira-kira dapat informasinya gimana? Coba ada yang mau ngomong nggak? Oh, yang ini berarti nih kita bertanya nih. Ya ini. Coba ini dari mana nih? Nah, coba kita jelasin dulu. Apa nih Pak? Nggak apa-apa, Baru datang kita. Nggak apa-apa, kita tanya dulu nih. Pernah dengar tentang isu Rohingya nggak? Ya, benar. Kira-kira gimana pendapatnya? Menurut pendapat saya ya mungkin ada di balik kekacauan Rohingya itu mungkin ada sesuatu yang mencangkup sebuah politik. Oke, tapi bukan di sananya sih. Jadi kalau di sana oke lah kita nggak ikuti luar negeri ya. Tapi di Indonesianya ketika dia itu dari Rohingya kemudian naik perahu desak-desakan, banyak yang meninggal, banyak yang tenggelam, kemudian sampai di Aceh.
Nah di Aceh itu ternyata awal itu diterima dengan baik, gitu kan ya? Malah melunjak. Iya, terus melunjak. Nah, gimana pendapatnya? Ya, harus peduli nih, harus empati. Menurut saya emang harus ditindaklanjutkan kan. Gimana tindak lanjutnya? Kita bina atau kita binasakan? Binasakan. Janganlah, nggak boleh teman-teman. Karena dia kan udah dapet tempat di negara mana itu udah disediain. Kan dia pindah ke Oh ya Bangladesh. Iya Bangladesh. Terus? Itu. Dia disediain tempat kan. Terus? Buat, apa namanya lingkup rohinya itu. Nah, terus? Mengapa dia pindah ke Indonesia, ada apa gitu. Nah, kalau seperti itu berarti rasa empatinya itu kurang berarti. Ya, jadi empati itu adalah cara berpikir kita tetapi menggunakan perspektif orang lain. Jadi kita itu seolah-olah itu menjadi mereka. Coba kalau misalnya Anda menjadi Muslim Rohingya misalnya, apa yang Anda rasakan kira-kira ke pemerintah Indonesia, ke masyarakat Indonesia? Kira-kira gimana? Paling gini ya. Gimana kalau jadi Muslim Rohingya? Sedih. Ya kan nggak cuma sedih, air mata terus netes kan ini juga. Setelah sedih ngapain? Dia bangkit. Oke, bangkit. Nah, bangkitnya kayak gimana? Ya kan udah disediain nama tempatnya itu lingkupnya di India itu. Bangladesh terus. Apa tempatnya udah bagus juga. Nah, tapi kan itu belum tentu juga kali. Kan kita belum lihat, cuma di foto-foto aja. Iya sih. Coba Den, nanti pernah kesana kan Den? Ya udah, silakan duduk. Ya. Oke, ya jadi memang sulit ya, tapi nggak sampai ke Rohingya sana juga sih. Jadi misalnya kita melihat anak nih, anak itu mungkin udah apa namanya kulitnya hitam, kurus, keriting gitu ya, bernafas lagi gitu. Nah kadang itu orang lihatnya itu apa? Wih yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik gitu ya, kira yang pas-pasan gitu ya, karena sering di bullying juga. Ya mungkin ada yang apa macam-macam lah gitu ya. Di sini nggak ada yang gendut kan ya, nggak gemuk nggak ada kan ya? Yang gemuk ada kelas ini kan ya? Ada persen? Pas ya? Oh yang semester berapa yang gemuk ya? Yang perempuan yang kurus siapa ya? Ya? Ya udah lah, alhamdulillah berarti ini semuanya lah, ideal semuanya lah gitu ya. Ada kemarin kalau salah semester 4 atau semester berapa gitu ya, juga tapi nggak boleh seperti itu. Maksudnya itu ngelihat orang itu mungkin dari sisi tampang itu sangat dalam Islam sendiri. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum aw ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum juga gitu ya. Jadi konsep empati ini menjadi penting, tetapi juga tidak mengorbankan agama juga tadi itu ya. Jadi kalau Rohingya itu wallahu alam kita perlu riset lebih mendalam. Benar nggak di Bangladesh itu memang disediakan? Kemudian bagaimana sebenarnya di Aceh itu? Jadi berita itu kadang belum tentu benarnya. Jadi harus kita lihat faktanya. Oke, baik. Jam berapa sekarang? 9:03. Oke, yang berikutnya adalah ini karakteristik dari Lati, salah satu tokoh juga dalam psikologi itu. Jadi seorang konselor itu harus mampu atau memiliki keahlian dan keterampilan. Ya, jadi keahlian memahami dari minat bakat seorang